Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandika. Saya dari kelas TPB NIM 19010067 ingin membahas soal-soal UTS Teknik Pemboran 2 dengan dosen pengampu Bapak Winarto MT. Next, yang akan dibahas yaitu ada 3, casing, hoisting, dan bit. Next, yang pertama, casing. Pengertian casing adalah pipa baja yang fungsinya untuk menjaga kestabilan lubang bor agar tidak runtuh menutup zona normal dan zona loss sirkulasi. Gambarnya seperti di sini. Kemudian ada beberapa jenis-jenis casing. Yang pertama ada casing konduktor. Fungsinya khusus di offshore adalah untuk melindungi drill string dari air laut, dipasang dari platform hingga dasar laut untuk melindungi sifat korosi dari air laut. Pada onshore, fungsinya yaitu menutupi formasi permukaan yang mudah runtuh seperti rawa, gambut, dan sebagainya. Selanjutnya, mencegah kontaminasi air tawar oleh lumpur pemboran. Selanjutnya, melengkapi sistem pengaliran lumpur untuk trayek selanjutnya. Kemudian, fungsi surface casing, menghindari gugurnya lubang pengaliran lumpur, melindungi lapisan air tawar dan pencemaran lumpur pemboran, menghindari lapisan bertekanan yang dijumpai selama pemboran, melengkapi sistem pengaliran lumpur sebagai tempat duduk BOP dan wellhead, dan menyangga seluruh berat rangkaian casing berikutnya yang akan dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian selanjutnya intermediate casing. Intermediate casing berfungsi untuk menutup formasi garam, gypsum, dan formasi shell yang mudah runtuh, menutup zona-zona yang bertekanan tinggi atau abnormal, loss sirkulasi, dan zona yang mengandung fluida yang sangat korosif karena dapat mengganggu drill string untuk berkarat. Menghindari pipa terjepit pada saat pemboran formasi dengan interval yang terlalu panjang. Gambar intermediate casing menutup formasi yang menimbulkan kick. Selanjutnya ada production casing, yaitu fungsinya untuk menyekat antara lapisan produktif yang satu dengan lapisan yang lain agar tidak saling berhubungan. Kemudian melindungi alat-alat produksi yang terdapat di bawah permukaan seperti artificial lift pompa dan untuk tubing natural flow. Kemudian ada fungsi liner. Fungsi liner mirip dengan casing produksi tetapi tidak dipasang hingga ke permukaan. Dan juga casing liner ini dapat menghemat penggunaan casing. Kemudian selanjutnya tipe-tipe sambungan dari casing. Yang pertama, tipe ini ada 5, tapi di sini saya menjelaskannya 3. Yang pertama ada round trip coupling. Sambungan ini mempunyai bentuk bulir seperti V dan mempunyai 8-10 butir per inch-nya. Yang kedua, buttress straight coupling. Sambungan ini mempunyai bentuk bulir seperti trapesium dan mempunyai 5 butir per inch. Buttress straight coupling digunakan untuk tension load yang besar untuk rangkaian casing yang panjang. Kemudian ada extreme line casing. Sambungan ini mempunyai thread yang menyatu dengan body casing. Bentuknya berbentuk trapesium atau square dan mempunyai 5 bulir setiap inch. Kemudian soal yang selanjutnya, data-data yang dibutuhkan dalam pertimbangan desain casing. Yang pertama ada kedalaman sumur. Yang kedua ada tekanan formasi kolaps, yaitu tekanan dari formasi itu sendiri dari luar casing. Yang ketiga ada tekanan hidrostatik atau brush, yaitu berasal dari dalam casing atau dari lumpur. Yang keempat, beban rangkaian casing atau tension, jenis casing, dan semen dan lumpur berdasarkan spesifik gravity.
Jika pemilihan casing salah, nanti casing akan bermasalah pada kebocoran, pecah, dan yang lainnya. Next, permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan terkait dengan casing setting depth. Yang pertama, pada setiap masing-masing casing biasanya tidak pas dengan ukuran kedalaman sumur, sehingga casing akan dipotong dari surface di permukaan atas. Yang kedua, casing tidak dapat menahan tekanan burst, sehingga casing dapat pecah. Casing tidak dapat menahan tekanan kolaps atau tekanan dari luar formasi, sehingga casing pecah atau penyok. Yang keempat, sambungan casing mengalami kebocoran karena salah pilih tipe sambungan. Casing mengalami stuck saat running atau macet saat memasukkan casing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hoisting system. Yang pertama, kenapa menara bor dan seluruh peralatan yang digunakan harus memenuhi keselamatan kerja. Di sini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87 disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan alasan perikemanusiaan, memenuhi peraturan perundangan, dan alasan ekonomi. Serta dijelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jika peralatan tidak memenuhi standar, maka akan rentan terjadi kecelakaan kerja dan menimbulkan cacat fisik dan psikis. Kalau perusahaan tidak memenuhi syarat tersebut, biasanya perusahaan akan ditutup dan tidak akan berproduksi kembali. Soal selanjutnya, pada pergantian rantai drawalk dapat dilakukan dengan cara pertama memeriksa apakah ada keausan pada gigi sprocket. Selanjutnya, periksa apakah rantai memiliki kerusakan. Selanjutnya, periksa apakah rantai terlalu kendur atau kencang. Selanjutnya, pastikan bahwa tidak digunakan lagi jika rantai terlalu lentur atau offset link. Kemudian, tugas tool pusher dalam melakukan pengawasan keselamatan kegiatan pemboran, yang pertama adalah melakukan meeting terlebih dahulu, meeting periodik untuk prosedur pekerjaan, melakukan pemeriksaan alat yang kemungkinan rusak, merawat alat-alat dalam jangka waktu harian, mingguan, bulanan, dan 6 bulan sekali. Kemudian mengganti alat-alat yang sudah tidak layak dipakai kembali. Next. Kemudian unsafe condition. Yang dimaksud unsafe condition adalah di lokasi pemboran, yaitu di mana area tersebut merupakan lokasi yang penuh dengan risiko kecelakaan yang tinggi dan kondisi yang tidak aman atau dalam kondisi bahaya. Selanjutnya, cara pelumasan crown block, maka traveling block dalam kondisi bagaimana? Ketika sedang melumasi crown block, maka kondisi traveling block yaitu diam atau diletakkan di lantai rig dengan posisi tegak. Ketika sudah diberi pelumas, maka digerakkan secara perlahan naik turun agar pelumas dapat menyebar secara merata. Tugas rotary helper adalah menangani peralatan pemboran yang dimasukkan atau dikeluarkan dari lubang bor. Biasanya terdiri dari 3 orang. Biasanya membantu para driller di lapangan. Soal selanjutnya, salah satu diadakannya meeting periodik, yaitu yang pertama menghindari kecelakaan kerja, menginformasikan bahaya yang terdapat dalam pekerjaan, menyampaikan regulasi terbaru, menyampaikan prosedur kerja terbaru, dan peringatan pemakaian APD yang sering disepelekan. Kemudian menjelaskan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, mas atau menara. Fungsi utamanya adalah penyangga, menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Oleh karena itu, tinggi dan kekuatannya harus sesuai dengan keperluan pemboran. Kemudian substructure
yang ada di kotak hitam merupakan konstruksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor atau kaki-kaki bor, biasanya untuk tempat BOP. Kemudian ada lantai bor, yaitu untuk menampung peralatan relatif kecil, tempat berdirinya menara, tempat duduk dark walk, dan tempat kerja driller dan rotary helper. Kemudian ada dark walk, yaitu akan berputar dan akan meneruskan apakah rangkaian pipa akan dinaikkan atau diturunkan. Kemudian ada crown block, merupakan kumpulan roda yang ditempatkan pada puncak menara. Crown block ini berfungsi untuk melilitkan tali-tali pemboran dan berfungsi sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkatan dapat bekerja atau penurunan. Kemudian ada traveling block, merupakan kumpulan roda-roda yang digantungkan di bawah crown block di atas lantai bor yang berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Kemudian ada hook. Hook ini berfungsi untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Hook terletak di bawah traveling block. Bentuknya itu seperti kail tetapi sangat besar. Kemudian ada drilling line, yaitu yang menggulung pada bagian drum walk, berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang diderita oleh hook dan menarik atau mengangkat rangkaian pipa atau casing. Next, pengertian ton mile dan fungsinya. Yaitu suatu drilling line yang ketika sudah menarik atau menurunkan rangkaian dengan berat maksimal yang sudah terhitung, yang sudah diderita oleh drilling line selama proses pemboran. Fungsinya nanti untuk pergantian atau pergeseran atau pemotongan drilling line untuk menghindari drilling line itu putus. Kemudian cut off program adalah pemotongan drilling line yang sudah maksimal nilai maksimal ton mile-nya dan keausan agar tidak terjadi putus dan akan menimbulkan kecelakaan kerja. Kemudian pada pengecekan rutin, apa saja pengecekan rutin pada sistem angkat. Yang pertama, pengecekan pada pelumas, pengecekan pada rantai dark walk, apakah kendur, apakah terlalu kencang, pengecekan keausan drilling line, pengecekan kerusakan drilling line. Kemudian soal selanjutnya, peralatan utama yang berada di lantai bor. Yang pertama, rotary tong, ini berfungsi untuk mengencangkan, mengendurkan, melepaskan, dan memasang drill pipe. Kemudian ada dockhouse, yaitu sebagai tempat istirahat para pekerja, kemudian menaruh alat-alat yang relatif kecil, dan yang lainnya. Kemudian ada dark walk, itu sebagai alat untuk meneruskan nantinya akan digunakan untuk menaik turunkan rangkaian drill string. Kemudian selanjutnya ada slip yang warna merah di bawah tong. Alat ini berfungsi untuk menahan si drill pipe ketika akan disambungkan. Letaknya berada di lubang rotary table. Kemudian ada drive. Ini fungsinya untuk mengatur bagaimana bagaimana untuk mengatur si rangkaian drill string naik turun dan menyambung si drill string. Kemudian next selanjutnya adalah perhitung studi kasus sistem angkat hoisting system. Di sini bisa dilihat trayek sumurnya di sebelah kiri dan ini data-data sumurnya. Next, menentukan hook load saat menggantung casing. Di sini yang pertama pada casing 95/8 inch x 55 menghasilkan 4.591,7 pon. Yang kedua menghasilkan 38.986,1 pon. Yang
ketiga ada 131,437,9 pound. Yang casing 7 inch kali 55 menghasilkan 125.558 pound. Di sini kondisi yang paling berat adalah pada bagian ketiga, yaitu 131.437,9 pound. Jadi total bebannya sama dengan 300.573,8 pound. Kemudian total beban horizontal yaitu pada gaya horizontal yang bekerja akibat pengaruh angin, yaitu menghasilkan 0,047 pound per feet kuadrat. Kemudian beban menara akibat pengaruh angin yaitu menghasilkan 16,591 pound. Kemudian beban horizontal pada yang bersandar pada menara menghasilkan 4.158,8 pound. Total beban horizontalnya yaitu 4.167 pound. Kemudian tegangan kabel bor pada kondisi statis yaitu menghasilkan 510,1 pound. Total beban menara yaitu 600.739,81 pound. Kemudian next, untuk horsepower yang dibutuhkan Dawab yaitu 24,269 horsepower. Agar jawaban dibuat 1 watt maka dikonversikan dikali 745,7 menghasilkan 18.097,39 watt, dan untuk prime movernya yaitu 24,269 dibagi 85%, yaitu menghasilkan 28,511. Next. Kemudian kita akan membahas tentang bit. Sini definisi bit yaitu alat pemboran yang bersentuhan langsung dengan formasi batuan yang akan ditembus. Bit ini dipasang pada bagian bawah rangkaian drill string. Cara kerja bit yaitu bit akan berputar dan memperoleh beban dari rangkaian drill string yang menyebabkan bit dapat menghancurkan batuan, dibantu dengan adanya sirkulasi lumpur yang akan membantu menghancurkan batuan dan melunakkan batuan sehingga batuan lebih mudah dihancurkan dan ROP lebih cepat atau rate of penetration atau bisa disebut juga dengan laju penembusan. Kemudian ada bagian-bagian dari bit. Dapat dilihat dari tanda panah yang warna merah yaitu cons adalah roda-roda yang bergerigi yang berputar pada mata bor. Kemudian ada tanda panah yang biru dongker yaitu bit lux adalah bagian bit sebagai dudukan poros dan cons. Kemudian tanda panah yang warna kuning ada bit passageway atau disebut juga sebagai nozzle yaitu fungsinya untuk mensirkulasikan lumpur. Kemudian ada seng yaitu alat untuk menyambungkan si bit dengan drill collar. Bentuknya seperti pin. Next, selanjutnya perbedaan dari masing-masing bit berikut ini. Yang pertama, drag bit, yaitu bit yang tidak memiliki roda-roda yang dapat berputar, biasanya digunakan untuk formasi yang lunak seperti batuan lempung. Kemudian ada mill-tooth bit, yaitu bagi bit yang roda giginya dari baja dan berbentuk kerucut, panjang dan tajam biasanya digunakan untuk formasi yang keras seperti batuan sedimen. Kemudian ada insert bit yang warna hijau, giginya menggunakan tungsten. Bit ini tahan terhadap keausan. Bit ini untuk formasi yang lunak dan sampai keras, yaitu limestone dan shell. Kemudian ada PDC atau polycrystalline diamond compact.
yaitu memiliki cutter yang dilapisi diamond, tahan aus, cocok untuk batuan pasir dan batuan lempung. Kemudian ada diamond, yaitu diamond bead, yaitu diamond bead ini menggunakan butiran intan. Bead ini jarang digunakan di lapangan, cocok untuk batuan mineral atau batuan yang keras. Next, kemudian ada ukuran-ukuran atau size dari bead. Yang pertama adalah 6 inch. Untuk RPM-nya adalah 80 sampai 300 RPM. Untuk WOB-nya adalah 10 sampai 80 pound. Untuk flow rate 20 sampai 35 galon per menit. Kemudian ada yang 8,5 inch, yaitu memiliki RPM 60 sampai 260 RPM dengan WOB 60 sampai 100 pound. Mohon maaf. Saya lanjutkan untuk flow rate-nya 22 sampai 35 galon per menit. Kemudian ada yang 9,5 inch, yaitu dengan RPM 60 sampai 250 RPM dan dengan WOB 20 sampai 110 pound, dan untuk flow rate-nya 30 sampai 40 galon per menit. Kemudian ada perhitungan bid, data-data sumber atau data harga bid bisa dilihat di sebelah kiri. Kemudian ada soal kapan bid harus diganti ketika bid mulai tumpul, bid mulai aus, laju penembusan berkurang dari sebelumnya, bid itu pecah atau bid itu patah. Next, selanjutnya ada ROP dari 2 jam, 4, 6 sampai 8. Di sini ada cumulative footage dari 48 sampai 300. Untuk sewa downhole yaitu 5.000 ditambah dengan NIM, yaitu 5.067 US dollar per hari dikonversikan ke dalam jam menghasilkan 211,125 US dollar per jamnya. Untuk sewa rig 500 ditambah NIM sama dengan 567 ditambah 211,125 yaitu 778,125. Untuk interval per 2 jam jika ditotalkan untuk penggantian bid sama dengan 1023,515 US dollar. Terima kasih atas materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.